Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, termasuk nikmat untuk terus melanjutkan talabul ilm, belajar. Berbahagialah kita karena begitu banyak kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan. Betapa banyak di antara kaum muslimin, jangankan untuk bisa hadir di majelis ilmu, bahkan untuk membuka matanya menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, azan salat subuh, dia mendapatkan kesulitan. Jangankan untuk duduk dan berzikir mengingat Allah, melembutkan hatinya, melunakkan kalbunya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala saja mungkin merasa risih atau panas. Alhamdulillah, itu tidak kita dapatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk membuka mata, menggerakkan kaki, menggerakkan badan, mengikhlaskan niat, insya Allah kita datang ke masjid ini, salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita jalankan salat subuh berjamaah, diiringi sebelumnya dengan salat qabliyah, yang disebutkan bahwa 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian kita lanjutkan dengan sedikit zikir. Kemudian kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di majlis ilmu. Alhamdulillah, sudah berapa kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita lakukan dalam 1 jam ini. Maka sepantasnya lah bagi masing-masing kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepadanya. Sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan mudah, karena di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa manusia itu banyak berbuat kezaliman, termasuk kezaliman terhadap dirinya sendiri, karena tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ataakum min kulli ma sa'altum
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kalian apapun yang kalian minta darinya. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kalian pasti tidak mampu melakukannya. Dan sungguh manusia itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal insan, sesungguhnya manusia itu la zalum, benar-benar banyak berbuat zalim, kafar, banyak melakukan kekufuran. Menjadi lebih tegas maknanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dalam konteks syukur ini sebagai hamba-hamba yang sedikit, golongan yang sedikit, karena hanya sedikit saja di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat serta salam semoga senantiasa teraturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada siapapun di antara umatnya yang istiqamah di atas jalan yang dituntunkan oleh beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam mengkaji kitab Al-Kabair karya besar Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Sudah cukup lama kita mengkaji kitab ini, dan memang karena kitab ini terdiri dari lebih dari 70 dosa besar, maka tentu kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting dari itu semua adalah sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa kita mengkaji kebaikan agar kita amalkan, dan kita mempelajari keburukan agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Suatu ketika para sahabat radhiyallahu anhum sedang duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau tentang berbagai kebaikan. Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Kata Hudzaifah bin Yaman, dahulu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, namun aku justru bertanya tentang keburukan karena kekhawatiranku terjatuh di dalamnya. Ini kefakihan sahabat mulia Hudzaifah, bahwa di samping kita perlu mengetahui kebaikan agar kita berlomba untuk melaksanakannya, kita juga perlu tahu tentang keburukan agar kita terhindar darinya. Terlebih yang harus kita hindari ini ternyata adalah dosa besar, bukan dosa yang dianggap ringan. Bisa dibayangkan kalau seandainya dahulu para sahabat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat mendapatkan beberapa keganjilan pada generasi kedua setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Para sahabat ini berkata, dahulu kami, maksudnya para sahabat, menilai bahwa perbuatan-perbuatan yang kalian sekarang ini anggap remeh sebagai dosa-dosa besar. Ini perbuatan dosa yang kalian lakukan ini memang kecil, tapi dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna na'udduha minal mubiqat. Kami dahulu menganggapnya, menilainya, memandangnya sebagai dosa-dosa yang dapat membinasakan. Artinya ada keteladanan yang begitu indah pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka selalu waspada terhadap berbagai bentuk dosa. Bukan hanya sekedar dosa-dosa yang kecil,
Bukan hanya sekedar dosa-dosa yang besar, tetapi juga dosa-dosa yang kecil. Seorang tabi'in bernama Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Beliau berguru lebih dari 70 para sahabat. Kata beliau, aku dapatkan sekian puluh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semua mereka mencemaskan seandainya ada di dalam diri mereka sifat-sifat kemunafikan. Subhanallah. Takut kalau di dalam diri ini sudah terhinggap penyakit kemunafikan. Sehingga murid-murid para sahabat, yaitu para tabi'in rahimahumullah, mereka mengisahkan bahwa para sahabat bukan generasi yang kemudian bertopang dagu, berpangku tangan, merasa diri mereka adalah orang-orang yang sudah baik. Mereka mencemaskan, mengkhawatirkan pada diri mereka perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin mereka tidak sadari mereka lakukan. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika pernah meninggalkan salat satu jenazah. Jenazah siap disalatkan, ditinggalkan oleh Umar. Beliau memandang Hudzaifah, karena Hudzaifah adalah sahabat yang mendapatkan julukan sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi. Salah satu di antara sebab mengapa beliau disebut sebagai sahabat pemegang rahasia Nabi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang nama-nama kaum munafikin secara personal kepada Hudzaifah, tidak kepada sahabat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang siapa-siapa sajakah kaum munafikin yang ada di tengah-tengah beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkannya kepada Hudzaifah, tidak kepada sahabat yang lain. Maka Umar memperhatikan Hudzaifah. Ternyata Hudzaifah tidak menyolatkan jenazah itu. Dikejarlah oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Hudzaifah, apakah jenazah itu termasuk dari kaum munafiqin? Kemudian Hudzaifah menganggukkan kepalanya dan berkata, ya. Karena beliau tahu. Umar jadi penasaran. Wa hal dzakarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Umar bertanya lagi, dan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku termasuk dari kaum munafiqin? Hudzaifah terkaget dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Beliau berlalu pergi, dikejar lagi oleh Umar. Hal dzakarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku termasuk bagian dari kaum munafiqin? Hudzaifah berusaha untuk menghindar, dikejar lagi oleh Umar. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut namaku termasuk dari kaum munafiqin? Semakin tidak dijawab, semakin penasaran ya. Jangan-jangan memang iya. Kemudian Hudzaifah berkata, tidak, dan aku tidak akan memberitahukannya kepada siapapun setelah aku beritahukan saat ini kepada engkau. Cemas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Islam kita perlu belajar tentang targhib, motivasi-motivasi, amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berjanji, yang memiliki janji-janji kebaikan. Demikian pula kita perlu mempelajari tentang tarhib, hal-hal yang memang diwaspadakan di dalam Islam agar kita tinggalkan. Di antara para ulama yang berkonsentrasi mengumpulkan sekian banyak ancaman, perbuatan yang harus diwaspadakan adalah beliau Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya ini Al-Kabair. Dan kita telah sampai pada dosa besar yang ke-39. Al-La'an, seseorang yang banyak mengutarakan laknat.
Sebelum lebih lanjut kita mengkaji bab ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk menyampaikan kepada kita semua di sini bahwa di dalam bahasa Arab asal makna al-la'n, laknat, dilihat dari dua sudut. Seandainya laknat itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya atau kepada seorang hamba, maka artinya laknat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengusir dan menjauhkan makhluk tersebut dari kasih sayang Allah. Jadi kalau Allah melaknat seorang hamba, artinya Allah mengusirnya, Allah menjauhkannya dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu dicatat bahwa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya diberikan kepada hamba-hambanya, baik yang mukmin ataupun yang tidak mukmin. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kasih sayang kepada seorang kafir misalnya, maka dia pasti akan binasa sejak awal berada di dunia ini. Tapi ternyata tidak. Allah berikan kehidupan kepadanya, Allah luaskan rizkinya, Allah limpahkan berbagai bentuk kebaikan padanya. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmah al-ammah, memiliki kasih sayang yang bersifat umum. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada hamba-hambanya, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Nah, kalau ada seseorang yang dilaknat oleh Allah, maka artinya Allah mengusir hamba tersebut, menjauhkan hamba tersebut dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kondisinya jauh lebih parah. Tetapi bukan berarti kemudian langsung dihukumi kafir, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang hamba, artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengusirnya dari kasih sayangnya. Ini dari sisi etimologi bahasa. Namun apabila laknat itu bersumber dari seorang makhluk kepada sesama makhluk, seorang manusia melaknat manusia yang lain, maka maksudnya adalah menghinakan dan menistakannya. Misalnya si A berkata kepada si B, mal'un dalam bahasa Arab, terlaknat kamu. Jadi si A seorang hamba berkata kepada si B seorang hamba juga, mal'un, kamu terlaknat. Maka artinya adalah dia mengejek, dia mencaci, dia menghardik si B, menistakannya. Nah, setelah diketahui makna bahasa, maka diketahuilah bahwa dari sisi syariat ada kemiripan makna. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala misalnya menyebutkan dalam beberapa ayat, ala la'natullahi ala zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah diberikan kepada kaum yang zalim. Oh, maknanya berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan hamba tersebut dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya seorang hamba melontarkan laknat baik dari dirinya atau dia berkata laknatullahi alaik? Bisa saja seseorang itu si A berkata kepada si B, kamu terlaknat, atau mencacinya, atau memakinya, atau menghardiknya, menistakannya. Atau lebih daripada itu, si A berkata, semoga laknat Allah diberikan kepadamu. Apa hukumnya seperti itu? Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menukilkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Thabit ibnu Dhahhak radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'nul mu'mini ka qatlih. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Membunuh seorang mukmin itu perbuatan yang kecil atau perbuatan yang besar?
membunuh seorang muslim besar. Kita sudah bahas bahwa membunuh sebuah jiwa yang mukminah termasuk dosa besar. Ternyata melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Kata Nabi SAW, la'nul mu'mini kaqatlih. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi kufrun, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci, menghardik seorang muslim itu adalah kefasikan. Berarti termasuk melaknat, sebab tadi makna laknat seorang hamba kepada sesama hamba artinya adalah mencaci makinya, menghardiknya, menistakannya. Kata Nabi SAW, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Subhanallah. Ini serius berarti ya, bahwa sekedar mencaci maki ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kefasikan. Sebagaimana beberapa hadis yang di beberapa waktu yang lalu kita bahas, bihasbi mri'im muslimi an yahqira akhah. Bihasbi mri'im muslimin minasyarri an yahqira akhah. Cukuplah tercatat bagi diri seorang muslim melakukan keburukan saat dia menistakan saudaranya, saat dia mencaci maki saudaranya, saat dia mengejek saudaranya. Sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala melakukan keburukan. Maka tidak boleh. Di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum dari kalian mencaci maki sebagian kaum yang lain, karena boleh jadi yang dicaci lebih baik daripada yang mencaci. Wala nisa'um min nisa', tidak pula sebagian wanita mencaci maki wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhun, boleh jadi para wanita yang dicaci maki lebih baik daripada yang mencaci maki. Subhanallah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memberikan lamz, ya, cacian-cacian dengan bentuk sindiran atau julukan. Wala tanabazu bil alqab, atau memberikan julukan-julukan yang buruk, panggilan-panggilan yang jelek. Jangan. Gak apa-apa Ustaz, dia suka, meskipun secara zahir dia suka, siapa yang tahu hatinya. Misalnya ada orang yang mungkin jalannya tidak lurus, kemudian kita panggil pincang misalnya, dia gak apa-apa tuh Ustaz, gak kelihatan marah. Siapa yang bisa mengungkap yang ada di dalam hatinya? Ternyata di dalam hatinya dia mendoakan, semoga nanti anak keturunanmu pincang misalnya. Na'udzubillah. La talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Betapa jeleknya kefasikan dilakukan setelah adanya keimanan. Maka mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kemudian yang ketiga adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih atau yang hasan jika dikumpulkan segenap jalurnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Jangan kalian saling melaknat dengan laknat Allah, seperti berkata alaika laknatullah, laknat Allah diberikan kepadamu misalnya. Itu jangan, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala bighadabillah, jangan pula mengucapkan Allah memurkai dirimu,
Artinya tunjuk hidung. Ya. Tunjuk hidung menyatakan laknat diberikan kepadamu, laknat murka Allah diberikan kepadamu. Tunjuk hidung secara personal seperti itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Wala binnar, jangan pula mengungkapkan kamu akan ada di neraka, kamu akan tersiksa di neraka. Na'udzubillah. Tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Seseorang yang dulunya di dunia mudah mengucapkan laknat, dia tidak akan menjadi hamba-hamba yang diberikan syafa'ah, tidak pula diberikan persaksian baik syahadah nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Kita mau dong dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Diajukan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Kita mau. Tapi salah satu di antara yang menghalangi kita mendapatkan syafaat di hari kiamat, menghalangi kita mendapatkan persaksian syahadat kebaikan, persaksian kebaikan di hari kiamat adalah tatkala kita banyak mengutarakan laknat. Mudah kita untuk mencaci maki, mudah kita untuk menghardik, mudah kita untuk mengucapkan laknat Allah diberikan kepadamu secara tunjuk hidung. Ini adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perincian yang terkait dengan pengucapan laknat. Karena memang di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang laknat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat menyebutkan bahwa diperbolehkannya laknat diberikan disebabkan beberapa perkara. Sebab yang pertama adalah kekufuran. Ya, jadi mengutarakan laknat sebabnya kekufuran. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang kafir dan Allah telah menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Berdasarkan ayat ini boleh dilaknat orang-orang yang kafir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan laknat tersebut bagi mereka. Tapi kalau disebutkan orang kafir, itu berarti sedang tunjuk hidung atau tidak? Tidak, siapa saja. Tidak sedang berbicara tentang si A atau si B atau fulan atau allan. Innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang kafir. Tidak sedang tunjuk hidung, tetapi sedang memberikan laknat secara umum. Maka boleh kita mengucapkan ala la'natullahi alal kafirin. Laknat Allah diberikan kepada orang-orang yang kafir. Sebagaimana Allah juga tetapkan secara umum, tidak secara tunjuk hidung individual. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan laknat kepada pelaku kefasikan. Sekali lagi secara umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kita belakangan sering dengar hadis ini, terutama tatkala ustadz sedang mengkaji tentang LGBT misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita
dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi Nabi SAW juga melaknat. Apakah Nabi sedang melaknat individu si A, si B, si C? Tidak, siapa saja. Dan laknat ini berlaku sampai hari kiamat tiba. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, apakah dari sisi tutur bicaranya, penampilannya, gerak-gerik tingkah polanya, atau bahkan mungkin melakukan hal-hal yang khusus dilakukan oleh para wanita, make up misalnya, atau yang lainnya. Maka Nabi Muhammad SAW melaknat mereka laki-laki yang menyerupai wanita, demikian pula sebaliknya. Rasulullah SAW juga melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Laknat ini diberikan kepada seorang pelaku dosa, pelaku kefasikan. Maka salah satu sebab laknat adalah kefasikan. Salah satu sebab laknat adalah kefasikan. Dan ini adalah laknat yang ditetapkan secara umum, tidak sedang melaknat individu tertentu. Kemudian sebab yang ketiga adalah perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah. Kami cukup yakin bahwa yang hadir di sini pernah mendengar kata bid'ah. Sekedar ingin mengingatkan saja bahwa yang pertama kali mengucapkan kata bid'ah, istilah bid'ah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu menjadi kaget kalau kita mendengar istilah bid'ah. Karena yang pertama kali menyebutkan istilah bid'ah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya yang masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud dan selainnya. Dari sahabat mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dalam redaksi hadis yang cukup panjang. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh para sahabatnya untuk berwasiat. Wasiat itu artinya wejangan yang serius, nasihat yang hendaknya dilaksanakan dengan maksimal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu memberikan 3 wasiat. Yang pertama, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, beliau berwasiat untuk taat dan mendengarkan setiap pemimpin kaum muslimin selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, sungguh di antara kalian ada yang hidup setelah aku meninggal dunia, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Siapa saja di antara umat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup setelah beliau meninggal dunia, maka pasti dia akan melihat perselisihan, pertikaian, persengketaan yang banyak. Kemudian barulah Nabi berwasiat, fa'alaikum bisunnati. Wasiat beliau terdiri dari 2 komponen. Di poin ketiga ini wasiat beliau 2. Kalau kalian berada dalam kondisi banyaknya perselisihan, perseteruan, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan tuntunan sunnahku dan tuntunan sunnah para sahabat al-khulafa ar-rasyidun setelahku. Pegang erat-erat, bahkan gigit dengan gigi geraham kalian. Kemudian komponen yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Kemudian beliau bersabda, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu akan menyimpangkan jalan kalian. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang menyimpang akan mengantarkanmu pada akhirnya ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Maka perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang diwaspadakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditinggalkan. Karena salah satu di antara akibat dilakukannya bid'ah adalah ini, laknat. Tadi sudah disebutkan bahwa di antara sebab laknat itu adalah kekufuran,
kemudian kefasikan, kemudian yang ketiga adalah bid'ah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla." Kata Nabi SAW, barang siapa yang baru membuat kreasi, modifikasi, inovasi baru dalam agama, atau dia menyelamatkan orang-orang yang melakukan dosa, melindungi para pelaku dosa maksiat, fa'alaihi la'natullah, baginya laknat dari Allah, wal malaikah, dan laknat dari para malaikat, wan nasi ajma'in, dan dari para manusia seluruhnya. Disebutkan oleh para ulama bahwa diantaranya adalah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wal ghardu bi iradil hadithi huna la'du man ahdatha hadathan fa innahu wa in quyida fil khabari bil madinah fal hukmu 'amun fiha wa fi ghairiha idza kana min muta'alliqatid din. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, meskipun hadis ini disebutkan dalam konteks yang terkait dengan kota Madinah, jadi man ahdatha fiha hadathan, barang siapa di dalam kota Madinah membuat sebuah kreasi baru dalam agama, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat segenap manusia. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, meskipun konteksnya adalah Madinah, namun terpahami dari hadis-hadis yang lain bahwa hukum tersebut berlaku juga di tempat yang lain secara umum. Maka siapa saja, di mana saja, dengan inovasi apapun, dengan kreasi apapun yang baru dalam agama, dia buat, dia produksi inovasi baru dalam agama, maka dia telah berbuat bid'ah, sehingga ada sebuah ancaman serius, dia terancam untuk dilaknat. Ingat, kita tidak sedang tunjuk hidung, ya, maka jangan bayangkan di dalam benak kita ini ada fulan, ada fulan, ada fulan. Di sini jangan, karena Nabi SAW juga tidak sedang tunjuk hidung. Beliau berkata, siapa saja, baik yang saat itu diketahui oleh Nabi ada di zaman beliau atau yang hadir setelah beliau wafat, siapa saja yang membuat kreasi baru dalam tuntunan agama bukan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia terancam untuk mendapatkan laknat dari Allah, dari para malaikat, dan dari segenap manusia. Dengan demikian hadirin sekalian, diketahuilah bahwa sebab laknat itu bisa jadi adalah kekafiran, kekufuran. Sebab laknat itu juga bisa jadi adalah kefasikan, perbuatan dosa. Atau sebab laknat itu juga adalah perbuatan yang bid'ah. Bagaimana memberikan laknat kepada kaum Yahudi misalnya? Bolehkah seseorang berkata laknatullahi alal yahud, semoga Allah memberikan laknat kepada kaum Yahudi? Boleh. Mana dalilnya yang membolehkan? Begitu banyak ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 78. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Al-ayah, ayatnya masih cukup panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel, Yahudi Bani Israel,
Dan laknat itu disampaikan melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi salam. Jadi laknat Allah telah disampaikan atas Yahudi Bani Israel bahkan melalui lisan beberapa nabi. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah melalui lisan Nabi Dawud alaihi salam dan juga Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah melaknat kaum Yahudi saat beliau sakit. Ingat ya kisah sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir ayatnya. Maka siapa yang sedang ditimpa musibah, diuji oleh Allah dengan sakit, merasa bahwa dirinya adalah orang yang sedang berat mengalami ujian sakit, demi Allah, ujian sakit kita itu tidak ada apa-apanya dengan ujian sakit yang dialami oleh para nabi. Sedikit kami ingatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu demam yang sangat tinggi. Kemudian beliau diselimuti beberapa lapis selimut. Pada saat beberapa sahabat termasuk sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjenguk, pegang tumpukan selimutnya panas. Selimutnya panas. Maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau mengalami demam yang sangat tinggi." Kata Nabi, "Benar, karena sesungguhnya kami para nabi diberikan sakit 2 kali lipat." 2 kali lipat. Jadi kalau ada seseorang mungkin sampai panasnya itu 42 derajat Celcius misalnya, maka para nabi bisa 2 kali lipat dari itu. Panas. Bahkan sampai Nabi SAW menutupkan selimutnya ke wajahnya. Kemudian saat beliau tersengal-sengal dalam nafas, beliau buka, beliau lakukan begitu lagi. Di tengah-tengah kondisi tersebut beliau menyatakan, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah diberikan kepada Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Oleh sebab itu laknat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga sampai kepada mereka kaum Yahudi sebagaimana dahulu para nabi seperti Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam pernah melaknat kaum Yahudi, sehingga boleh kita mengatakan semoga laknat Allah diberikan kepada kaum Yahudi. Dan juga firman Allah masih dalam surat yang sama, surat Al-Maidah ayat 64, Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha." Kaum Yahudi telah kurang ajar karena berkata tangan Allah terbelenggu. Maghlulah dalam bahasa Arab itu begini, kedua tangan seakan terikat ujungnya kemudian berada di belakang leher. Ini ghal atau ghullat yaduh, terbelenggu tangannya. Jadi bukan di depan tapi di belakang leher. Namun maksud dari maghlulah begini adalah pelit. Orang Yahudi dengan kekurang ajaran mereka mengatakan bahwa Allah itu pelit. Allah abadikan ucapan mereka, kekurang ajaran mereka di dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu karena pelit. Kemudian Allah menyatakan ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat disebabkan ucapan mereka sendiri. Sekali lagi, maka boleh kita melaknat kaum Yahudi sebagaimana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat. Demikian pula melaknat kelompok-kelompok yang menyimpang jauh dari Islam secara umum, seperti misalnya Al-Qadariyah, ya, yang menyimpang jauh dalam masalah keyakinan terhadap takdir. Orang-orang Qadariyah yang berkata atau meyakini bahwa Allah nggak ikut-ikutan dalam masalah takdir, sudah kita yang menentukan sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak ada
Tidak ada andil, tidak ada campur tangan dalam hal takdir. Kita sendiri yang membuat takdir kita. Entah dengan ungkapan seperti itu atau ungkapan yang serupa namun semakna, maka itu disebut adalah pemahaman atau pemikiran Qadariyah. Atau Jahmiyah, pengikut Jahm ibnu Safwan, atau Khawarij. Maka kita melihat adanya contoh dari para sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Abdullah ibnu Umar yang melaknat kaum Qadariyah, dan juga Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma yang melaknat kaum Khawarij. Sehingga dengan keteladanan dari para sahabat bisa saja kita berkata laknat Allah diberikan kepada kaum Qadariyah. Kita tidak sedang tunjuk hidung, kita sedang memberikan hukum umum kepada kaum Qadariyah. Laknat Allah diberikan kepada kaum Khawarij. Ya, karena kita juga tidak sedang tunjuk hidung, tetapi kita sedang menyebutnya secara umum. Adapun tunjuk hidung dalam masalah laknat, melaknat fulan, maka hal ini dijelaskan oleh para ulama duduk permasalahannya. Sebab seakan-akan ada dalil-dalil yang kontradiktif, ada yang bertabrakan, ya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana tadi dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi menyebutkan larangan-larangan laknat, sementara tadi juga kita mendengar ada penyebutan-penyebutan laknat baik di dalam beberapa ayat ataupun di dalam beberapa hadis. Maka mendudukkan masalah atau mendudukkan dalil-dalil yang seakan kontradiktif tadi, agar tidak kontradiktif, para ulama menempuh beberapa cara. Yang pertama, man hamala nusus at-tahrim wa ma fihi min wa'idi fi haqqil muayyan wa nusus al-ibahati fi haqqi ghairil muayyan qala la yajuz la'nul muayyani bihal. Apabila ada di antara para ulama yang memahami bahwa dalil-dalil melaknat secara individu, ada dalil yang melaknat yang melarang laknat individu, itu adalah dalil-dalil larangan. Kemudian dalil-dalil yang membolehkan laknat secara individu, maka mereka mengatakan tidak boleh memberikan laknat secara khusus kepada individu tertentu, kepada siapapun. Jadi kalau ada dalil yang seakan-akan membolehkan, adalah membolehkannya bukan secara individu, boleh secara umum. Kan ada dua kelompok dalil, ada ayat, ada hadis, ada ayat, ada hadis, ada dua kelompok besar. Kelompok hadis atau ayat, dalil-dalil yang membolehkan laknat secara individu. Ada sekelompok dalil yang lain yang menyebutkan tidak boleh melaknat secara individu. Maka ini kan kayaknya kontradiktif, tidak ketemu. Para ulama menyatakan larangan melaknat ini berlaku untuk laknat secara individu, tetapi boleh secara umum. Dengan demikian, kalau kita memahami bahwa larangannya itu adalah larangan secara individu, maka tidak boleh melaknat tunjuk hidung baik orang yang muslim ataupun orang yang kafir ataupun orang yang fasik. Berlaku larangan menunjuk hidung dalam masalah laknat, tapi boleh secara umum. Silahkan, kalau umum boleh. Laknat Allah kepada orang kafir, laknat Allah kepada pelaku maksiat, laknat Allah kepada pelaku bid'ah, laknat Allah kepada kaum Khawarij, laknat Allah kepada kaum Qadariyah, Jahmiyah, dan seterusnya. Yang kedua,
Wa man nadhara ila ma'na al-la'ni alladhi huwa at-tard wal ib'ad min rahmatillahi farraqa baina la'nil kafir wa la'nil muslimil fasiq. Wa ra'a anna al-kafira yastahiqqu al-la'na wa at-tarda min ar-rahmah fayajuzu la'nul mu'ayyan wa hamala an-nusus al-mubiha ala jawazi la'nil kafir wa amma al-muslimil fasiq fala yastahiqqu al-la'na idza turja lahu ar-rahmatu wal maghfirah. Ada yang menggabungkannya dengan cara begini. Kalau laknat yang dimaksud itu bermakna dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh diberlakukan kepada selain muslim. Karena hukum asal seorang muslim, seorang mukmin berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kita bahas bahwa salah satu makna makna laknat itu adalah dijauhkan dari rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka tidak boleh kita melaknat secara individu kepada siapapun di antara kaum muslimin meskipun dia melakukan dosa besar. Nggak boleh. Nah, maka di antara para ulama ada yang ingin mengcompare hadis-hadis yang seakan ayat atau hadis yang seakan kontradiktif dengan menyatakan jika makna laknat itu adalah doa dijauhkannya seorang hamba dari rahmat kasih sayang Allah, maka itu tidak boleh ditujukan kepada seorang muslim meskipun dia melakukan kefasikan atau dosa besar. Tapi boleh diberikan kepada orang yang kafir, karena orang yang kafir memang dia mendapatkan rahmat secara umum, tetapi dia tidak mendapatkan rahmat secara khusus sebagaimana yang Allah berikan kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanbaghi li siddiqin an yakuna la'ana." Tidak sepantasnya bagi orang yang siddiq, yang memiliki kejujuran pada dirinya, kejernihan di dalam kalbunya, tidak sepantasnya bagi dia untuk menjadi orang yang banyak memberikan laknat. Oleh sebab itu, hindarilah mengutarakan umpatan, hardikan, cacian, apalagi laknat, doa dijauhkannya seorang hamba dari kasih sayang Allah. Hindari. Kecuali dalam kondisi tertentu yang mengharuskan kita menampakkan laknat tersebut. Juga Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi." Seorang mukmin itu tidak banyak mencaci dan menuduh dengan tuduhan palsu, juga tidak banyak melaknat, juga tidak melakukan ucapan atau perbuatan keji lagi rendah. Seorang mukmin itu jaga akhlak. Ini kalau sudah bicara akhlak, ikhwas sekalian, Masya Allah, bayangkan, saya sebutkan 2 hadis saja untuk memotivasi kita. Dan kita itu belajar akhlak diantaranya dari duduk di majelis ilmu seperti ini. Ya, kadang-kadang sebagian orang itu, aduh Ustadz, saya nggak bisa Ustadz duduk lama-lama. Kenapa? Pusing saya Ustadz, pembahasannya berat. Misalnya begitu kan. Setidaknya kalau kita tidak mampu mencerna materi kajian yang sedang disampaikan, belajarlah adab dan akhlak dari majelis ilmu. Dari majelis ilmu. Karena kalau kita keluar dari majelis ilmu, kemudian ternyata dampak positifnya pada diri kita adalah kalbu ini tenang saat mendengarkan ayat Allah. Kita jadi terlatih untuk bisa memperhatikan dengan baik firman Allah meskipun kita tidak memahaminya dengan penuh. Kita jadi terlatih mendengarkan wahyu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati pun menjadi tenang. Karena seorang mukmin hanya bisa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka duduklah di majelis ilmu meskipun kita tidak paham apa yang dijelaskan. Ada 2 hadis di antara puluhan hadis yang memotivasi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun di hari kiamat nanti yang dapat memberatkan timbangan kesalihan seorang hamba mukmin melebihi akhlak yang mulia. Mungkin kita tidak banyak uang untuk bersedekah,
Mungkin kita bukan orang yang kuat puasa Daud atau puasa Senin Kamis. Mungkin kita tidak selalu bisa salat malam. Ternyata ada sebuah peluang yang dapat memberatkan timbangan amal saleh kita di hari kiamat kelak, yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat timbangan amal kesalihan seorang hamba mukmin menjadi berat melebihi husnul khuluq, akhlak yang mulia. Maka mari berlomba untuk menjadi seorang hamba muslim, hamba mukmin yang berakhlak mulia. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai dari kalian, Nabi cinta kepada semua umat, tapi yang paling dicintai di antara semua umatnya dan yang akan paling dekat tempatnya denganku di hari kiamat. Tempat Nabi di hari kiamat di mana, Pak? Di surga. Surga bawah, surga tengah, apa surga yang teratas? Subhanallah. Di antara yang paling aku cintai dari kalian, di antara yang akan paling dekat tempatnya denganku di hari kiamat di antara kalian adalah yang paling berakhlak mulia. Dan di antara gambaran akhlak mulia seorang hamba adalah tidak banyak mencaci, tidak banyak memaki, tidak banyak melaknat. Maka Nabi menyatakan, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an. Seorang mukmin itu tidak banyak mengumpat, seorang mukmin itu tidak banyak menuduh dengan tuduhan keji, dan juga tidak banyak menyampaikan laknat. Innal abda la'ana syai'idha la'ana syai'an sa'idatil la'natu ilas sama. Apabila seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat ini akan naik ke atas langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha, maka pintu langit akan tertutup, tidak mau menerimanya. Jadi kalau ada seseorang melaknat sesuatu, apakah seseorang atau sesuatu dilaknat, maka laknat ini naik dulu ke atas langit. Ternyata langit menutup pintunya, tidak mau menerima laknat tersebut. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimala, maka kemudian laknat itu tengok kanan, tengok kiri. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'in in kana ahlan lidzalik. Tengok kanan, tengok kiri. Kalau ternyata tidak ada yang berhak atau tidak menemukan tempatnya, maka dia akan kembali kepada yang tertuju laknat kepadanya. Kalau dia memang berhak mendapatkannya. Kalau tidak, wa illa raja'at ila qailiha. Kalau tidak, maka laknat itu akan kembali kepada yang mengutarakannya. Subhanallah. Jadi kalau seseorang melaknat sesuatu, melaknat seseorang, tidak hati-hati dengan laknatnya, keliru, laknat itu ke langit, tertutup pintu langit. Kanan, kiri, tidak ada tempat. Maka dia akan kembali kepada yang tertuju kalau memang dia berhak mendapatkan laknat. Kalau ternyata dia tidak berhak, laknat itu keliru diberikan. Misalnya si A berkata kepada si muslim B, kamu terlaknat. Ternyata si B ini bukan orang yang berhak mendapatkan laknat, maka akan kembali kepada orang yang mengutarakan laknat pertama kali. Na'udzubillah. Ini ngeri. Maka laknat itu bukan sesuatu yang main-main. Ada sebuah kisah bahwa ada Nabi Muhammad SAW melakukan sebuah perjalanan bersama kafilah sebagian sahabat. Kemudian ada salah satu di antara kawanan onta yang ngambek atau bikin ulah, tidak nurut kepada pemiliknya. Pemiliknya kebetulan seorang wanita, sehingga dicaci maki dan dilaknat oleh wanita tersebut. Onta ini dicaci maki dan dilaknat gara-gara pembangkangannya, nggak nurut. Nabi Muhammad SAW melihat wanita tersebut melaknat ontanya tadi.
Kata Nabi SAW, ambil barang-barang yang ada di punggung onta tersebut, kemudian biarkan dia. Maksudnya, kata Nabi SAW, kami tidak ridho ada sesuatu yang terlaknat berada di tengah-tengah kami. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, aku melihat onta tersebut berjalan ke sana kemari, tidak ada seorang pun yang hendak mendekati, bahkan mereka menghiraukannya, tidak menghiraukannya. Jadi onta yang terasing di tengah-tengah, banyak ada orang, ada yang lain, terjauhkan gara-gara sudah diberikan laknat. Maka laknat ini urusan besar, ya. Tidak boleh sembarangan kita memberikan laknat, apalagi tunjuk hidung kepada individu tertentu. Kalau laknat kita ini salah, na'udzubillah, akan kembali kepada kita sendiri. Wal'iyadzu billah. Inna arbar riba istitalatul mar'ati fi irdi akhihil muslim. Sesungguhnya riba yang paling riba, maksudnya adalah keharaman yang paling serius, yang paling kuat, adalah istitalatul mar'i fi irdi akhihil muslim, adalah caci makian seseorang terhadap kehormatan saudaranya muslim. Jangan ya, jangan sampai kita mencaci maki, baik di hadapan orangnya langsung ataupun tidak di hadapannya langsung. Dan salah satunya yang terjadi ini kalau terjadi gunjingan ghibah. Kalau sudah mulai ghibah, disadari atau tidak, kita itu sedang merobek-robek kehormatan seorang muslim. Hindari itu. Hindari itu. Nabi SAW menyatakan, inna arbar riba, riba yang paling riba, maksudnya adalah keharaman yang serius, kuat keharamannya, adalah sikap seseorang merobek-robek kehormatan saudaranya muslim. Itu kiranya yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, dosa besar yang ke-40 insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.